tidak gaib itu dibuka halaman 7, yaitu bab atau judulnya Allah bisa dilihat. Ini ngajinya bebas, Pak, tidak ada halangan. Karena kalau ngaji tauhid beneran, insya Allah tidak ada halangan. Nomor 2, ini judul nomor 2 ya. Kalau kemarin kan Allah tidak gaib, sekarang judulnya Allah bisa dilihat. Kira-kira parah mana, Pak? Judul Allah tidak gaib dibanding Allah bisa dilihat. Parah joroknya hakikat itu. Ya parah dilihat, lebih parah Allah bisa dilihat, tapi melihatnya tidak dengan mata kepala, melainkan melihat dengan mata hati. Tapi hati harus ada tauhidnya. Walaupun hati tapi tidak ada tauhidnya, sampai kapanpun tidak akan bisa melihat Allah. Pada dasarnya semua yang punya nama, yang punya nama, Allah kan nama ya, sebuah nama kan Allah itu, Allah, nama, Pak. Nama itu bisa hilang, nama itu bisa dirusak, nama itu bisa ditutupi. Nama bisa ditutupi, bisa hilang, bisa rusak. Kalau yang punya nama hilang tidak bisa, ditutupi tidak bisa, kemudian dirusak tidak bisa. Itu bedanya antara yang nama dengan yang punya nama. Yang nama itu namanya palsu, yang punya nama asli. Makanya kita ngaji tauhid, ini permohonan kita itu supaya punya Tuhan tapi yang asli. Jangan punya Tuhan sudah, tapi saya yang palsu. Anak palsu bentinane nyembah apa? Enggak ada yang disembah. Wong nama iku iso ilang kok. Swara iso ilang. Kula unekne sampean delok la ilang swara. Allah. Loh, ilang nanti gimana? Iku gak asli. Nek iso ilang Allah. Ilang nanti. Iso ilang, Pak. Tapi nek kapane sing duwe jeneng yang punya nama tidak bisa hilang. Makanya satu kali marifat selamanya pasti marifat. Ya marifat itu yang tandanya orang punya Tuhan. Kalau ngajinya belum sampai kepada marifat, berarti belum dan tidak punya Tuhan. Kalau kita ngaji tauhid, ini bukan belum, tapi bukan tidak, tapi belum punya Tuhan. Yang ngaji ini loh, Pak, belum. Lah kok iso belum? Karena masih mau ngaji, karena masih ada harapan. Nah, kalau yang tidak punya Tuhan selamanya nggak akan kenal tauhid. Itu yang tidak punya Tuhan. Kalau gitu, tidak punya Tuhan dibanding belum itu dekat mana? Dekat belum, ya. Belum punya Tuhan dibanding tidak punya. Iku rada idek sing durung. Mergo wonge ngaji. Berarti jenengan harus menyadari kalau diobrak-abrik dari pelajaran tauhid, jenengan ini bukan orang Islam kok, Pak. Bukan. Orang Islam itu tandanya banyak, Pak. Syahadat delok sing di syahadati, dzikir la ilaha illallah, berhadapan dengan Allah. Ingin masuk surga harus tahu kepada yang punya surga. Amal kepingin diterima harus tahu yang nerima. Masuk ngaji ini gak masuk akal. Masuk akal kabeh. Nggih masuk akal. Terus yaitu pasti apa? Pasti bisa dilihat. Yang punya nama itu pasti bisa dilihat. Nah, kenapa sekarang orang punya nama Allah sebagai Tuhan kok nggak bisa dilihat? Karena tidak mengikuti
pendidikan atau ajaran tauhid. Semua orang kan punya hati, tapi belum tentu punya ilmunya hati. Ini ilmunya hati, bukan ilmunya lesan, bukan ilmunya mata, tapi ilmunya hati. Kenapa seperti itu? Karena besok itu roh dengan akal. Akal itu termasuk mata hati. Kemudian roh atau sukmo itu sebagai dahannya umpama tanaman. Nah ini seperti itu. Nah kemudian hasil dari tanaman itu adalah buah. Nah buahnya hati, matanya hati, ilmunya hati. Itu hati punya ilmu tauhid. Setelah itu prosesnya diarahkan kepada yang lebih tajam lagi, jumpa kepada yang punya ilmu tauhid. Ilmu itu ada yang punya apa enggak? Ada kan? Dalam urutan sifat wajib 20 itu ilmu nomor berapa sih? Nomor 9. Nggih. Wujud kidam bakom kala batul ya kawadisi yamu binafsihi waqtaniyat kudrat ilmu kudrat iradat ilmu hayat. Berarti ilmu nomor 9. Karena hati tidak ada ilmu nomor 9, akhirnya panjenengan gak kelihatan. Ilmu nomor 9 itu milik Allah, tapi untuk dimasukkan di dalam hati. Akhirnya orang-orang mengatakan secara global bahwa Allah itu kok jero hatine wong iman. Artinya orang yang tahu Allah itu khusus orang beriman. Iman iku syarate kudu kepethuk Allah, ngalor ngidul ngulon ngedan kudu kepethuk Allah. Yaiku jenenge iman. Berarti wong iman itu bisa melihat kepada Allah. Tapi siapa yang memperlihatkan bisa melihat itu siapa? Ya Allah. Berarti orang dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah. Benar. Tapi apabila orang itu bisa melihat, ketahuilah yang memperlihatkan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi melihatnya tidak pasti dengan menggunakan mata kepala. Gak pasti. Terus bagaimana keterangannya? Setiap apa yang ada namanya pasti bisa dilihat. Cuma melihatnya itu tidak pasti dengan mata kepala. Kalau kita melihat Allah dengan mata apa? Nah, mata hati. Nggih. Nah, saya ngaji tauhid ngisi hati panjenengan supaya ada isinya. Karena sekarang kosong, Mbak. Kosong. Ya alhamdulillah barangkali jenengan ada sebagian yang sudah marifat dari guru-guru lain, itu lain lagi. Tapi alhamdulillah kan walaupun sudah marifat sekarang berjumpa dengan saya untuk lebih memahami lagi. Barangkali jenengan itu lupa atau kurang untuk melaksanakannya. Barangkali akhirnya ditindes seperti ini, diblot. Supaya kita itu cerah kepada Allahnya. Nah ini menggunakan mata kepala, tidak pasti dengan menggunakan mata kepala. Yang dengan mata hidung, bau. Loh, ini didelok ya. Setiap apa yang ada nama pasti bisa dilihat. Terus kalau kita merasakan makanan manis, terus lagi asin, pedas, itu bisa dilihat dengan alat ini. Perasa namanya, Pak. Lah perasa kita itu ada memori 4. Lidah kita masing-masing ada memorinya itu. Bukan makanannya yang punya rasa. Memorinya dipasang memori. Tapi Allah memastikan bahwa manisnya dari gula itu dipastikan secara syar'i. Adapun kalau tidak ada seperti ini, tidak ada memorinya kan gak bisa. Contohnya seperti ini. Saya dengan Abah Pendi merekam kan. Nah ini, ada ini. Iya walaupun ada ini, kalau tidak ada ininya nggak bisa loh Pak.
Ya, jadi kan ini ada klipnya. Ya, tapi harus ada yang ininya juga. Loh. Kalau ada ini nggak ada, nggak bisa. Makanya perasa tadi dilihat dengan itu mata perasa yaitu lidah. Tapi yang ujung sini diberi memori. Memorinya 4. Legi, pahit, panas. Enggak, memori ku. Cuma memorinya berapa giga? Yo gak giga-gigaan ngono. Iku lah HP-ne panjenengan kan. Ya, gak giga-gigaan, lebih besar malahan. Selama hidup kita bisa merasakan. Kalau memori yang ada giganya kan rusaan. Rusaan sembarang saliyane zat panak kok. Panak itu apa sih? Rusak. Nah, makanya memori ini teko Allah gak bisa rusak. Walaupun tuwek dia iso ngrasakno legi. Ya, panas dia iso ngrasakno. Tapi nek kapane memori sampeyan tuku sampai ratusan tahun jelas rusak. Tapi zatnya Allah tidak bisa dirusak. Tandanya Allah tidak bisa dirusak, makanya Allah itu tidak boleh diangan-angan, harus dijumpai. Karena mengangan-angan itu soro, Pak. Angan-angan itu soro. Ngiling-ngiling itu soro. Sing enak petuk ono lah wis, luwe teko eling. Lah eling ku bahasa Arabe kan dzikir. Nah, dzikir itu harus melihat Allah. La ilaha illallah. Mata kepala melihat karena mata hati sudah ada ilmunya. Akhirnya nerobos ke mata kepala. Jadi mata kepala bisa melihat Allah, tapi yang bisa menjadikan melihat adalah Allah. Syaratnya hati harus ada ilmu, dinamakan ilmu tauhid. Ini ngaji ini terperinci, Pak. Ya untung saya sendiri ya dibimbing lah oleh agama, oleh Allah. Karena agama kan peraturan. Nah, setiap peraturan kan ada yang membuat. Contohnya desa punya peraturan. Yang membuat kan ada. Jadi agama peraturan. Yang mengatur siapa? Allah. Mana? Ini orang-orang yang enggak sampai ke situ. Enggak sampai ke situ. Dan jenengan sampai ke situ karena saya ada harapan ke depan, kan jenengan saya tolong. Penolong syariat itu saya. Penolong hakikat syariat iku ilmu tauhid. Penolong hakikat iku sing duwe jeneng Allah utawa sing duwe ilmu tauhid. Ini penolong Pak ini Pak. Jenengan celaka boleh gak dadi celaka. Gak ro pangeran boleh weruh. Gak ketok Allah boleh ketok. Gak petuk Allah boleh petuk. Penolong. Jenengan gak ada ilmu tauhid, tidak ada yang nolong. Donya gak ono sing nolong. Contone sembayange gak keterima. Mergo gak ono sing nolong. Gak ono sing nrimo. Do kuburan ditolong. Kuburane peteng boleh gak? Akeh kala jengkinge boleh gak? Akeh ulone boleh gak? Akeh genine boleh gak? Penolong. Berikutnya keterangan adalah contoh. Nomor 1, bau busuk dan bau harum bisa dilihat dengan mata. Nggih. Saya ulang. Bau busuk dan bau harum bisa dilihat dengan mata hidung. Nggih, dengan mata hidung. Wong ambu didelok ambek mata kepala, antut didelok mata kepala enggak bisa. Aisyah. Padahal pelajaran yang saya sampaikan ini benar hitungannya. Lah kita loh Pak, orang tua-tua semuanya, ya pengalaman kabeh inilah. Enggak masih ke sekolah kan duwe pengalaman masing-masing. Walaupun masing-masingnya itu enggak sama maksudnya. Iya tapi kan kita enggak bisa ditipu. Iya rek, nek ambu ya tetep nggawa alat jenenge napa wau? Ero, nggih ya. Tapi bener kabeh. Pun nggih, bau bisa dilihat nggih. Barangkali jenengan ditanya, ya saya menjawab. Ambu kena didelok rek. Ambek apa? Moto irung.
Pun, nomor 1. Nomor 2, suara bisa dilihat dengan mata, telinga. Nah iki kula nerangake. Allah didelok ambek mata napa? Telinga. Semuanya, Pak. Apa yang ada namanya pasti bisa dilihat, termasuk Allah. Bisa. Tapi tidak semua orang, walaupun keterangan sejelas ini, untuk menerimanya. Aneh tapi nyata. Enggak, tidak semua orang, walaupun ngaji ini kali 100 lagi benarnya, belum tentu yang mendengar mau menerimanya. Belum tentu. Kok kita yang dipilih? Alhamdulillah, kita dipilih menjadi orang yang akan mempunyai Tuhan. Nggih. Nah, nomor 2, telinga bisa dilihat dengan suara bisa dilihat dengan mata telinga. Bukan telinganya loh, nggih. Karena telinga dengan mata telinga itu lain. Kalau telinga itu di luar, tapi kalau mata telinga itu di dalamnya. Katakanlah telinga itu syariat, mata telinga itu hakikat. Kita ada telinga, belum tentu bisa mendengar. Kalau memang telinganya tidak ada mata. Tidak ada mata. Nomor 2 selesai. Nanti ada pertanyaan dirancang mulai sekarang. Barangkali nanti Bapak Ibu menjadi bahan penjelas dari jamaah kita yang di YouTube. Karena ini bukan tontonan YouTube ini. Ini adalah pendidikan. Buktinya teman kita ngaji di cabang 13 murni, nggak pernah jumpa saya, dia isok maribat. Ya masih kali ini, Pak. Saya juga berangan-angan kok isok ngene ya. Allah nakdirno kaya ngono jane. Jaman wis kari tuweke ngene cek kait kepethuk ngaji tauhid. Untung sampean belum almarhumah. Samono kedisian almarhumah terus yo apa nasib sampean ku alam barja alam akhirat. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, kasar lan halus. Kasar dan halus bisa dilihat dengan mata praba. Praba ya iki, Pak. Ya iki jenenge apa tangan wis ana nggih, ngarep buri. Kalau yang depan saja sing ngarep tok apa? Epe-epe. Bukan telapak tangan, epe-epe. Ya gak apa-apa telapak tangan anjane bahasa Indonesia ya. Wis ngono ae gampange. Epe-epe. Kalau yang di kaki ini bukan epe-epe, tapi telapak kaki. Cece. Nah tangan itu sampai nek melakukan gak nempel lemah. Tangan. Nek sikil nempel lemah. Berarti kucing iku ana sikile gak ana tangane. Pelajaran tauhid. Enggak, ana sikile gak ana tangane kucing. Didelok dikeker teko pelajaran tauhid. Lah sampean gak tau mikir ngono. Ngaji kula sampe tutuk kono. Berarti kebo ana sikile kabeh papat gak duwe tangan. Nek menungso ana tangane, ana sikile. Allah gak ada tangan, gak ada sikil. Lah kok seje? Nek gak seje itu tauhid. Wong tauhid iku maknane mengesakan, nyejeno. Ya. Iki baru jenengan Allah bisa dilihat. Meneh-meneh ojo sampai kena dihapusi wong ben. Ojo sampai gobak karena ada keterangan lain-lain. Pokoknya mau nggak mau Allah bisa dilihat, nggak boleh dibantah, nggak boleh disangkal, nggak boleh. Kenapa Gus Umar kok bisa menyatakan seperti itu? Karena saya sudah praktek. Karena saya mengatakan, karena saya sudah ngalami. Makanya ceramah agama itu nggak boleh kalau orangnya belum mengalami. Pengalaman sekuduan, mari ngono terus nyeritakan.
Nyeritakan lain-lain, Pak. Nyeritakno Allah nggak boleh. Kalau memang belum tahu Allah. Nah, sampeyan ceritakno Allah, karo Allah ceritane ya nopo? Jelas ceritane salah kabeh. Ya salah kabeh. Buktine Isra Mi'raj Allah kok ndukur. Kanggone arek sing otake cek jernih. Dikira Allah kok kene gano. Ane kok kene gano lha apa sampean sembahyang kok kene? Iya, kok kene ono. Di sini ada, karena di sini ada, jangan boleh sembahyang di sini. Nah, kalau di atas sana sini tidak ada, ngapain takbir kok mengatakan Allahu Akbar? Mengatakannya boleh Allahu Shohir. Oh, tapi sampean gak kroso nek sampean bendina ngomong ngono. Gak kroso. Nah, sekarang saya bongkar semuanya. Saya ini bongkar pasang, Bu. Bongkar pasang, Pak. Ngaji yang saya sampaikan ibarat anak servis. Setelah dibongkar dipasang lagi. Itu saya. Nah, kalau secara umum itu isok bongkar, besok masang. Ayo saya bilang bongkar. Nggih para hadirin, Allah niku namung setunggal. Tapi masangnya apa? Kalau masang no ati sampean kalau pasang, Bu, cek duwe cekelan pasangan. Ibaratnya ngaji umum niku, Pak. Ngaji syariat ya umum niku. Iku tuku bahan, masangnya gak iso. Gak iso. Lah, nek ngaji tauhid ngeten iki, tuku bahan sekaligus masang. Lho ngono. Ya iku sampean iku. Nggih, dene gesok masang memang bukan bakatnya, enggak apa-apa. Akhirnya kula teko mriki, kula sing masang. Dadi ati sampean niku sakjane ana motone ati, cuma masange gak iso. Akhirnya sampean gak duwe moto ati. Duwe mata kepala tok, tak gak duwe mata hati. Maka nang Allah gak ketok. Nah, pada di sini Allah bisa dilihat. Itu mau nyangkal apanya, mau menyalahkan apanya. Tauhid tidak bisa disalahkan. Saya contreng, saya cawang 100%. Nggak bisa direkayasa. Nggak bisa, disalahkan nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini jenengan calon. Alhamdulillah sudah mendapat halaman 8 mungkin yang tauhid ya. 8 apa 7 itu loh ya. Lumayan panjenengan. Oh sudah, sekarang kasar dengan halus. Saya praktekkan sekarang Pak. Epe-epe saya sentuhkan kepada benda ini. Nah, kira-kira kasar apa halus? Hah? Ini kasar. Oh, tapi mengatakan kasar nggak boleh dibaca saja, nggak boleh didelok tok, untuk dipraktek no. Kasar temen aja. Oh iya kasar. Kalau ini, oh halus daripada ini. Ternyata orang menyentuh benda atau sesuatu pasti rasanya dua. Kalau enggak terasa kasar, ya terasa halus. Akhirnya isyaratnya sembahyang subuh 2 rakaat. Itu cerita dari orang menyentuh jempok krosone kasar sampai halus. Akhirnya sembahyang subuh itu ceritanya. Umpama orang megang sesuatu, nyentuh sesuatu rasanya 4, ya subuh 4 rakaat. Tapi kok betul hanya dua rasa, yaitu rasa kasar dan rasa halus. Ya iku sembahyang subuh iku ceritane ngono. Masih ngono syariat Pak iku. Ya sampeyan buktine sampeyan gak tau ceritane. Iki cuma penganggur. Nganggur ngombe wedange kurang, kula tak ngombe mana? Nggih, makane kok rada leso ya maksudnya. Nggih monggo lho. Durung kok gak istirahat iki mengene tok durung kok gue sih. Ya oleh akeh sih. Di bab sarapan wedang cukup. Pun nomor 4 pedas, manis, asin, kecut, pahit, bisa dilihat, bisa dengan mata perasa, yaitu mang sampai ilat. Ono apane bau?
Memori, ya memori itu mata lidah. Mata lidah. Mata lidah ya memori iku, Pak. Iku matae. Bonan iku wau iso sampe lak tau iso rasakno legi pahit panas adem sih, Pak. Ya ngoten niku, dan lain-lain. Ya iku ana memorine pean. Insyaallah gak rusak kok. Soalnya tanpa pabrik, si rusakan iku sing ana pabrike. Ya, sing ana pabrik pasti rusakan. Dene Allah gawe kana pabrik ana sing rusak ya ana, soalnya ndelok posisine. Kabeh bareng saliyane Allah itu pancene rusak. Tapi ada dari Allah itu ada yang rusak, ada yang tidak memang. Dibagi dua. Ya, semuanya kan ciptaan Allah. Contohnya mata kita ciptaan Allah. Enggak ada kan pabrik mata. Pabrik mata maksudnya. Kan enggak ada. Tapi mata ada yang buram. Nah, itu memang dirusak oleh Allah. Barang asalnya tidak ada, harus tidak ada. Nah sekarang jangan ada usia muda dan tua, berarti kalau tua mata berubah. Itu ciptaan Allah juga, nggak ada pabrik, tapi dirusak juga. Ya, siapa yang merusak? Ya Allah, gak ono. Sampai urip terus, itu apa jenenge nom terus gadek tuwek, nggak ada. Allah sangat perhatian. Allah sangat perhatian, nggak mungkin jenengan apa nom terus, gak mungkin. Karena dirusak oleh Allah. Kenapa dirusak oleh Allah? Karena barang selain Allah, Allah sudah berjanji pasti fana, gak mungkin bako. Bako itu sifat nomor pinten? Nomor 3, bako kan? Wujud kidam bako. Allah bako. Nek tulisan Allah, fana apa bako? Fana, wong iso ilang, dikepruk ya pecah. Ya tergantung bahannya apa. Pasti rusak semuanya, tapi Allah tidak. Lah, kita dipasang oleh Allah perasa seperti itu dengan mata perasa, akhirnya makanan seluruh dunia kita bisa merasakan. Makanya sekarang ayo dibersihkan, Pak. Jangan sampai mengatakan pasti Lombok itu pedas, ojo dipastekno. Soalnya ono Allah. Nah, ono Allah jian. Nek karena Allah baru somen ngomong pasti Allah ada dan Allah wajib ada. Tidak boleh tidak ada. Yang mewajibkan siapa? Ya Allah sendiri. Yang membuat nama Allah, yang menamakan Allah siapa, Pak? Oke, yang menamakan sing jenengno Allah sapa? Sampeyan jawab, Allah sendiri. Oke. Dalile ta? Innani anallah la ilaha illa ana. Innani sak temene ingsun ana yaiku ingsun iku Allah, Allahu Allah. Ora ana pangeran kejaba ingsun. Berarti sing jenengno Allah sinten? Allah. Lho saiki nemu jawaban. Nek wingi bingung kan sampean sapa jenengno Allah ya? Delok kitab apa? Ya Al-Qur'an. Iku mang iku apa jenenge? Apa alasane sing jenengno Allah berarti Allah. Sing jenengno Muhammad. Ada dua syariat dengan hakikat. Syariatnya dari siapa? Dari mbahnya. Mbah Nabi Muhammad. Sinten, Mbak? Mbah Nabi Muhammad. Nek pamane kan Abu Thalib. Abdul Muthalib. Sing jenengno nama Muhammad itu syariat Abdul Muthalib. Hakikatnya yang beri nama Muhammad siapa? Allah. Karena Nabi Muhammad belum berbisik, sudah ada daripada Nabi Adam. Nabi Adam belum ada, nama Muhammad sudah ada di pintu Ares. Makanya Nabi Adam dinikahkan oleh Allah, mas kawinnya mengambil dari nama Muhammad. Ngono, Pak. Loh, keterangan ini jero, Pak. Tapi kalau jerokno nemen kalau gak wani, wis pokok sederhana alamat sik. Situ, Pak, sing durung tak terangno. Kan syariat-syariat sudah saya terangkan. Hakikat syariat sudah, syariat hakikat sudah. Hakikatnya syariat hakikat, hakikatnya syariat. Yang belum saya terangkan itu yang diam. Hakikat-hakikat. Karena syariatnya Tuhan kita kan Allah, hakikatnya kan Dat. Itu masih salah. Yang benar itu diam.
Karena Allah asri tidak bisa dibicarakan, gak kena dijenengno. Tapi karena Quran tetap dijenengno zatullah, anna dzatallahi maujudatun muhaqqaqatun. Sak temene dzati Allah iku wujud sing temen. Makane kok kene ana Allah, ana kundi lha iki. Sebelah kanan saya ada, di sebelah kiri ada. Allah di sini, di sebelah kiri ada. Lah iki Allah. Yang ngaji ngono gak tapi ono. Iki waktune wis kalong yamene pisan. Apa-apa. Para bapak ibu yang saya hormati, terakhir nomor 5. Zatnya Allah bisa dilihat dengan mata, dilihat dengan hati apa mata hati? Mata hati. Karena buktinya manusia seluruh dunia pasti punya hati. Kalau no menungso gak ono atine gak ono. Tapi belum tentu punya mata hati. Buktine wong sakmono kae durung ro Allah. Karena punya hati tidak punya mata hati. Ibarat mobil ono lampune dope gak ono. Nyala gak? Oke. Iki ono pitingane ono, lampune ono. Nek sampean gak nombol ikune apa jenenge? Gak masang sikringe, gak ngarep moro. Katakanlah mata hati itu sama dengan sikring. Sikring harus kecil, Pak. Makanya mata hati nggak kelihatan. Tapi terhadap Allah kelihatan. Jenengan melihat mata hati nggak bisa. Tapi hati kita kalau ada matanya melihat semua bisa. Oh, aneh tapi nyata. Oke. Sampeyan duwe mripat gak ketok Allah. Karena hatinya tidak ada dopnya. Bukan mata yang bisa melihat. Tapi Allah bisa dilihat, tapi melihatnya dengan mata hati. Hati syaratnya harus ada ilmu. Kalau hati sudah terlihat kepada yang punya ilmu, kepada Allahnya, suhud majedub fi bikaril ulum, maka panjenengan sudah punya ilmu. Lalu sudah punya ilmu, lalu sembahyang diterima. Kalau kita tidak kelihatan kepada Allah, lalu ibadah sembahyang digeger teko tauhid, sapa sing nrimo? Akmaluhu mardudatun la tubalu, ditolak, gak mungkin keterima. Berat ya. Makanya kalau ngaji tauhid ini saya kupas dengan sesungguhnya, kesebet kabeh sampean. Enggak kesebet kabeh iki. Sama didelok teko tauhid, belum tentu Islam ben. Wong Islam ku situ, nek syahadat delok Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mata kepala delok Allah. Kenapa mata kepala? Karena mata hati sudah ada dopnya, sudah ada ilmunya. Nerobos nang mata kepala. Gak malah kepala tok, nerobos nang Mekah. Saiki lho kok kene Mekah ketok. Lah iki jerone Ka'bah malah sing ketok. Lah iki jerone Ka'bah. Ilmu terobosan 2 dimensi. Sampeyan rebut umur kula kali mek didik iki. Nggih. Nggih. Iki kula ngaji gak main-main, Pak. Sampak go embong resikone gede kula. Nomor 1 kejeglong, nomor 2 pecagul. Pasti. Nggih ta mboten? Nggih. Durung resiko liyane iku. Engko sing kene hati-hati mburi notol. Ya apa niku? Nggih, resikone wong ngaji gede. Sawangane kula santet kok barang kerajaan kok kene 26 kilo. 27 kilo kira-kira. Ternyata resikone gede, Pak. Gak ngrene tok. Durung ngantuke go embong mang. Ya, gak peduli, bah mati go embong siap. Oh nang sampean. Tapi krana le donga teko jamaah cabang 2, akhirnya kula panjang umur. Itu ngana syariat. Sudah Pak, cukup. Ternyata adatnya Allah bisa dilihat tapi dengan mata hati. Berikutnya insya Allah pertemuan ke depan, tapi minggu pertama. Minggu pertama itu termasuk
Allah tidak gaib, dan minggu terakhir khusus cabang 2. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi awal. Allah tidak gaib garing kitab kuning. Kitab kuning ngoten nggih. Silakan istirahat dulu, monggo dimanfaatkan apa yang di depan, Bu. Monggo, bagi kesempatan. Nggih, sing nyediani cek gak kecewa.